Kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang menimbulkan perbedaan mencolok di masyarakat. Kesenjangan sosial ditandai dengan adanya perbedaan kesempatan atau manfaat yang ada di masyarakat, meskipun mereka berada di status sosial yang sama. Faktor perbedaan pendapatan, tunjangan, dan apresiasi masyarakat turut andil dalam pembentukan kesenjangan ini. Dampak yang muncul dari proses kesenjangan sosial adalah adanya konflik sosial. Konflik ini dilatar belakangi dengan adanya kecemburuan pada masyarakat yang akan berdampak pada rusaknya keteraturan sosial. Dampak lain dari adanya kesenjangan sosial adalah pengangguran yang semakin meningkat. Hal ini tidak banyak didasari pada kesempatan dia bekerja. Orang yang memiliki pendidikan baik akan dianggap mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Begitu pula sebaliknya, dengan pendidikan rendah ia juga akan memperoleh pendapatan yang rendah, bahkan sangat sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Pemirsa, perempuan kita masih berbincang bersama Mbak Yeni dan Mbak Yova. Nah, kalau dilihat dari tayangan video yang telah kita lihat tadi, masih begitu jelas terlihat adanya kesenjangan sosial yang berdampak pada ekonomi. Nah, kita akan bahas bersama nih sama narasumbernya kita, melihat kondisi yang ada sekarang nih, Mbak Yeni, Mbak Yova, bagaimana menyikapinya kalau kita melihat dalam kondisi krisis seperti ini, masalah yang sedang dihadapi, ini sebaiknya seperti apa nih, Mbak Yeni? Iya. Saya paham sih hidup itu kan pasti nggak mungkin semakin mudah ya Mbak ya, pasti semakin susah. Makanya kita sebagai perempuan yang siap dampingin suami itu harus banyak cara berpikir yang yang sistematis, harus yang saya nggak boleh kaku seperti ini, saya harus bantuin suami saya tuh seperti ini. Kalau yang ini A jalannya sempit, berarti saya harus cari jalan B. Kalau mindset kita selalu itu aja, kita akan susah untuk maju. Jadi apapun yang penting kita lakuin selama itu masih bisa sebagai istri kita lakuin. Itu kalau untuk pasangan. Gimana kalau Mbak tidak Yova memiliki pasangan? Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Kalau dia punya anak, otomatis dia harus menafkahi anak-anaknya dong. Dengan perekonomian kita yang semakin sulit. Ya itu dia, ya harus punya ide banyak ya sebagai perempuan. Harus punya motivasi diri untuk menjadi lebih baik karena dia punya tanggung jawab. Jadi tidak bergantung kepada laki-laki aja gitu. Baik, Mbak Yeni katanya juga rajin nih membuat kontribusi untuk Jumat Sedekah. Itu gimana sih awalnya? Terinspirasi dari apa Mbak Yen? Kalau untuk Jumat Sedekah sih terinspirasi dari teman saya yang memang relawan ya Mbak ya. Jadi saya membantu untuk mencari dana, kemudian disalurkan. Dan itu rutin dilakukan? Ya itu rutin dilakukan. Kadang kita dapat banyak, kadang kita juga nggak terlalu dapat banyak gitu. Jadi biasanya karena mereka udah tahu nih kita ini punya beberapa teman yang mau membantu tapi nggak tahu bantunya kemana, menyalurkannya kemana. Nah kita ini yang menyediakan. Berarti bisa dikatakan tidak sulit ya untuk mencari donatur ya? Betul. Kalau dibilang sulit, nggak juga sih ya. Nggak terlalu sulit sih, asal. Jadi sekali bikin program, teman-teman langsung responnya cepat dan bagus juga. Kita seperti kayak sekarang ini ya, banyak bencana ya, yang dari awal tahun banjir, yang ada di Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bogor, itu kita turun. Nah, jadi Mbak Yeni tim untuk mencari donasi di sosial media. Nah, saya bagian turun dengan beberapa teman saya, itu tidak dibayar, semua saya tanya mau nggak membantu, dan mereka semua mau. Dan itu ibu rumah tangga semua. Nah, membangun kepercayaan itu kan cukup sulit bisa dikatakan. Betul. Ya. Butuh effort yang lebih. Mbak Yeni, gimana sih cara kita bisa dengan mudah seperti itu dapat kepercayaan dari orang lain? Iya, sebenarnya sih awalnya tuh semua nggak mudah Mbak, karena balik lagi ya, saya kan juga dulu nggak punya cita-cita lah seperti ini. Cita-cita saya ya jadi karyawan, berangkat pagi, pulang malam urus keluarga. Tapi balik lagi, kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan ya Mbak ya. Minimal harus ada yang kita tinggalin untuk generasi penerus kita, gitu. Jadi salah satunya saya mulai dari diri sendiri dulu. Mulai membangun kepercayaan ke saya dulu. Artinya saya juga nggak boleh salah langkah. Bertindak apapun di medsos saya juga nggak boleh salah, gitu. Nah, sekarang
tujuannya apa sih Mbak Yeni, Mbak Yova kok rela gitu ya menghabiskan waktu untuk membangun komunitas ataupun sistem perantara seller buyer ini? Tujuannya tuh, goalsnya tuh sebenarnya selain kebermanfaatan tadi itu seperti apa Mbak Yen? Gini Mbak, saya ini kan sudah dikasih banyak nikmat ya sama Tuhan. Baik. Jadi apa salahnya apa yang sudah dikasih Tuhan itu kita balikin lagi ke teman-teman kita. Karena ya balik lagi, kita nggak hidup hanya sendiri. Di sekeliling kita tuh masih banyak teman-teman yang kekurangan. Kalau dengar ceritanya tuh, aduh aku tuh sedih ya, teman anaknya 6, apa 7, dia single parent, kemudian berasal dari keluarga mampu, tiba-tiba pasangannya sakit, tidak bisa menghasilkan, sekarang jualannya ya pakai sepeda kayu, kemudian dia mesti menafkahi 6 orang keluarganya. Anak-anaknya Betul, tadi. anak-anak, orang tua, mertua, segala macam. Dari situlah saya terpacu. Oh ya, medsos saya selain buat saya harus buat yang Lebih bermanfaat. buat teman-teman. Gitu. Ya. Saya rasa sih itu lebih baik ya, menggunakan sosial media dengan cara cerdas tuh kayak gitu. Gitu. Baik, luar biasa Mbak Yova, Mbak Yeni. Nah pemirsa, ada sebuah keyakinan bahwa sulit bagi seorang wanita pebisnis untuk bisa sukses. Nah namun tidak bagi Mbak Yeni dan Mbak Yova yang terus memberikan motivasi dan dukungannya secara penuh bagi teman-teman seller dan buyernya. Semangat kebermanfaatan ini yang membuka nama besarnya juga lebih dikenal. Kita masih akan lanjut ngobrol bersama Mbak Yeni dan Mbak Yova dan makin seru lagi tapi setelah jeda yang berikut ini.